Halo semuanya, saya Naira Zainal Afandi dari SMA 27 Jakarta dan selaku pembawa acara. Nah, pada podcast hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol santai pada bintang tamu kita dari SMA Negeri 1 Jakarta. Oke, kita sambut terlebih dahulu bintang tamunya Artemisia Vanega. Halo Naira. Halo, apa kabar? Baik. Wah, makasih lah aku diundang di podcast Iya kamu. dong, kita bestie. Iya. Halo semuanya, nama aku Artemisia Vanega, kelas 10-2, absen 3. Oke, mau bawain cerita apa hari ini? Cerita apa? Wah, banyak Naira. Banyak banget. Apa aja tuh? Kita apalagi udah lama gak ketemu nih, bestie aku ini, sahabat aku di SMP. Teman di SMP. Sekarang kita SMA membuat video podcast bareng ya Naira. Oh iya dong. Iya, jadi aku ada cerita nih yang pas aku diundang acara gitu kan, terus ya udah aku isi acara itu, terus habis itu di acara itu ada orang penting yang bagi-bagi hadiah gitu. Oh, ya, Kamu tahu nggak orangnya kira-kira? Gak tahu, siapa dong? Ayo. Inisialnya I, belakangnya A. Ya. Siapa ya? Dibilangnya sih orang penting gitu. Tapi ya pokoknya orang penting itu pokoknya bagi-bagi hadiah nih gitu. Yang bisa ngejawab apa dari tema acara itu. Nah, tema acara itu bisa dibilang kayak yang kurang kayak tema acaranya itu yang remaja-remaja sekarang alami gitu. Kayak misalnya soal narkoba gitu, terus habis itu bullying, terus sama banyak-banyak lagi deh pokoknya tentang yang hal-hal negatif yang dialami pas remaja sekarang. Nah, jadi tuh yang orang penting itu tuh ngasih soal gitu buat banyak nih kan itu diundangnya tuh semua, bener-bener semua dari SMP, SMA gitu. Buat ikut acara itu. Terus kalau udah mereka bisa jawab, mereka ya maju dong. Soalnya siapa sih yang nggak mau hadiahnya? Nah, itu pas di acara itu aku persis banget di sebelah panggung isi acaranya. Terus pas semua pada maju, itu tuh satu persatu tuh dikeluarin hadiahnya. Terus mau tahu nggak Naira hadiahnya apa? Apa? Hadiahnya sepeda listrik. Wow. Iya, sepeda listrik. Terus habis itu AirPod, terus tablet, terus habis itu headphone, terus sama HP juga ada. Wah, gak nanggung-nanggung hadiahnya, boy. Iya, makanya itu jadi siapa yang gak mau gitu loh, pasti mau kan, kayak kamu pasti mau kan maju gitu. Maju paling depan gua. Iya, nah terus Bu, saya, Bu. Bu, Bapak gak tahu deh tuh. Ya makanya gitu. Terus ya udah pada maju lah. Gitu. Nah, terus aku juga di yang isi acara itu kan gak cuma aku doang kan, pasti ada yang teman-teman aku yang lain. Ya udah tuh satu-satu pada maju tuh. Pas udah maju, ya pasti ditanya dong kayak pertanyaan gitu. Pas ditanya pertanyaannya, ya beberapa ada yang susah pertanyaannya, ada yang gampang gitu. Nah, tapi kebanyakan tuh gampang dan menurut aku tuh nggak cocok buat dijadiin pertanyaan. Kenapa? Karena terlalu gampang gitu. Jadi kayak Jijik banget ya. Iya, jadi kayak nggak adil gitu, kayak pertanyaan gampang parah yang semua orang tahu, tapi hadiahnya tuh yang gitu. Jadi kayak terus ya udah kan Mbak ada yang jawab gitu, terus boleh pilih tuh kayak hadiahnya apa aja. Terus habis itu ada murid tuh kayak dia nggak tahu, bener-bener nggak tahu jawabannya tuh kayak gitu jawabnya. Dia ngapain maju kok nggak tahu jawabannya? Ya mungkin dikira tuh kayak dia maju kalau nggak ada jawabannya. Iya, terus habis itu ya udah. Iya, terus habis itu anak itu nggak tahu jawabannya, terus ya udah, terus tiba-tiba aku lihat anak ini tuh kayak itu kan sedih lah, nggak bisa jawab, terus nggak dapet hadiah. Tapi pas itu kan udah tuh malah disuruh sama bodyguardnya itu kayak ke belakang panggung. Kan aku bilang kan aku posisinya tuh di sebelah di sebelah panggung kan acara itu. Terus aku lihat tuh anak itu yang nggak bisa jawab itu ke belakang panggung diem misalnya sama bodyguardnya kayak di kayak bisikin gitu, Dek sini gitu ke belakang panggung. Ya, terus habis itu udah akhirnya lanjut acaranya ini, terus habis itu keluar. Terus tahu nggak pas keluar nah itu murid itu temen aku, terus habis itu keluar, terus habis itu dia dikasih 1 juta. Hah?
beneran dikasih 1 Kamu kenapa juta. nggak maju? 2 kali aja, biar langsung dapat 2 juta gitu. 2 kali maju nggak bisa jawab dapat 2 juta. Iya makanya itu jadi kayak, Itu kayak kok dapat 1 juta padahal nggak bisa jawab pertanyaannya. Dan yang orang penting ini yang apa kayak ngebikin kayak yang nggak bisa, mau yang bisa jawab, yang nggak bisa jawab itu dapat 1 juta gitu. Jadi tuh kan nggak jadi adil kayak kan. nggak mau rugi gitu. Biar semuanya dapat gitu ya. Iya kayaknya jadi kayak tapi jadi kelihatan banget mau cari apa namanya, mau ambil perhatian apa banyak hati masyarakat gitu. Jadi kayak kelihatan banget. Terus habis tuh pertanyaannya apalagi yang gampang banget, ada apa anak yang cuma disuruh nyanyi apa aja gitu. Terus malah lagi nyanyinya tuh fals, udah fals, terus nadanya salah, terus disuruh ke belakang panggung, terus habis itu diem-diem dikasih duit. Jadinya kayak nggak mendidik gak sih, kayak apa ngapain kamu kasih ke pertanyaan terus malah kasih ke yang murid yang kurang pintar gitu. Sebenarnya itu nggak apa-apa sih ya, kayak Iya. buat mengapresiasi Iya, mengapresiasi, keberaniannya iya. kan. Tapi kayak Jadi kalau misalnya yang dikasih duit yang kurang tahu kayak soal tema acara ini itu, jadi kayak dianggap tuh kayak nanti yang anak-anak yang nggak bisa jawab malah kayak wah aku jadi kurang pinter aja tuh, jadi bodoh aja gitu biar aku dapat hadiah gitu. Lebih ke situ sih aku takutnya nanti kayak anak-anak tuh udah terlalu kesenengan gitu sama seharusnya mereka tuh kalau misalnya nggak bisa jawab ya udah seharusnya mereka kayak merenungkan diri sendiri gitu. Tapi ini malah dikasih 1 juta. iya ya. Tapi kocak aja gitu loh dengarnya. Kayak orang kalau acara yang penting kayak gitu ya, terus itu memperdalam suatu tema yang dia inginkan diambil, kayak narkoba, anti narkoba gitu, berarti itu malah udah dikasih PPT, udah dipresentasiin sama orang-orang. Iya, berarti dia pertanyaannya yang menuju ke sana kan. Iya. Tiba-tiba kok disuruh nyanyi. Nah itu nih udah disuruh nyanyi. Gak ada nyambung. Terus ada malah ada yang suruh suruh nyanyi, terus ini malah muridnya nyanyi itu SMA-nya dia gitu. Jadi kan kayak pakai mic bener, itu kan di kayak apa namanya stadion gitu lah. Terus habis itu dia malah nyanyi SMA-nya dia gitu. Jadi kayak buat bayangin. Kalau gitu kenapa gak ajak aku aja? Aku juga mau dong 1 juta. Mau dong, siapa sih yang gak mau duit? Iya makanya itu menurut Naira gimana itu? Orang penting itu yang bagi-bagi duit. Kocak sih. Kocak. Gak adil kan? Gak adil. Gak adil. Kayak banyak di murid-murid yang di sana pasti ya kan, yang mau jawab tapi nggak kelihat atau nggak ke notice gitu kan. Gila sih. Iya, aku nggak bisa komen kayak apa-apaan. Jadi kayak apa percuma, misalnya kayak yang orang apa namanya, misalnya kan orang maju tuh ya bagus banget man, kayak apa namanya bapak udah kayak keren parah pengen maju, tapi ini pertanyaannya tuh kayak yang ya udah kayak gitu, terus malah hadiahnya juga nggak main-main gitu. Jadi kayak nggak adil menurut aku gitu, sama nggak adil. Terus habis itu apa nggak jujur gitu, sama kelihatan banget orang penting ini tuh kayak nyari perhatiannya, apa nyari kayak banyak hati orang-orang gitu. Jadi kayak orang-orang tuh suka dia cuma gara-gara bagi-bagi doang, padahal kan buat apa ambil hati masyarakat itu nggak harus bagi-bagi gitu kan. Mendidik ya mendidik. Oh ya, terus apalagi mengajak semuanya buat maju, berani maju gitu kan. Apalagi aku yang pas di acara itu orang penting itu kayak ngasih itu pidato, kayak apa namanya pidato tentang yang tema ini kan. Terus temanya ini dia ngejelasinnya tuh bener-bener kayak cuma gini, Assalamualaikum, narkoba tuh ini yang bener-bener semua orang tahu, terus udah selesai tutup gitu. Jadi kayak kurang, jadi kayak apakah orang ini pantas yang kita harus kasih contoh gitu kayak itu menurut aku public gitu speaking aku juga bisa. Iya, kayak public speakingnya tuh kurang banget. Terus orang-orang tuh kayak terlalu apa kayak mungkin manipulatif gitu, kayak kira orangnya itu kayak wow apa gara-gara nih orangnya penting, terus habis itu inilah apa namanya punya banyak duit, terus habis itu apa banyak kayak info-info yang bener-bener wow banget lah, reputasinya tuh bagus banget, tapi ternyata kalau kenyataannya nggak kayak gitu, bener-bener kurang banget. Jadi cuma kayak ya udah datang acara itu cuma gara-gara dia punya gelar itu gitu. Kok pidato kayak begitu mah depan kelas juga bisa. Iya, itu kayak template dong. gak sih? Iya, jadi kayak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naira Zainal Fandi yang mempidatokan narkoba itu gini selesai. Iya, kayak wow, bagus banget public speakingnya, sampai aku kayak bisa juga maju kayak ngomong depan kayak gitu. Kayak. Harusnya kamu gituin aja, Pak. Mau saya gantiin nggak, Pak? Atau gitu. Bu ya kan, atau Bu. Mau gantian tukeran? Saya jago nih, Bu. Nah iya itu. Jangan. Ya jadi tuh pas itu kan nggak cuma satu orang gitu yang dapat 1 juta, bener-bener kayak aku kan di sebelah panggung itu jadi kayak ini kayak mencurigakan sekali gitu, jadi aku kayak bad mood, terus habis itu kayak ini mah nggak adil kalau misalnya anak-anak diperlakuin seperti ini, jadi tuh kayak seakan-akan orang penting itu tuh kayak nggak hargain murid-muridnya tuh seharusnya berpikir dulu gitu. Terus habis itu ada juga kan muridnya ini disuruh bikin pantun kan ya. Pertanyaannya tuh nggak ada hubungannya sama temanya narkoba sama sekali, tapi disuruh bikin pantun kan. Nah, tapi kan bayangin itu suruh bikin pantun kan nggak gampang kan. Terus tiba-tiba disuruh bikin pantun, ya udah tuh lagi mikir. Nah, tapi padahal baru mau mikir, tiba-tiba tuh dibisikin sama orang penting itu, dibisikin gitu. Terus harusnya kayak terus udah dapat hadiah. Jadi kan kayak seakan-akan orang penting itu nggak ngehargain dia berpikir dulu gitu. Dia ngebisikin ke siapa? Salah satu murid. Ke murid yang disuruh bikin pantun itu. Kayak seharusnya dikasih waktu. Nah iya, kayak seharusnya bener-bener lagi mikir kan, misalnya ditanya, ayo kamu coba bikin pantun gitu, so dia lagi mikir kan, terus harusnya tiba-tiba dibisikin gitu dari belakang. Dan itu kan kayak nggak adil gitu, Kalau di acara itu kamu ada yang maju gitu? Apa? Kamu maju? Enggak. Kenapa enggak? Lumayan loh. Karena aku udah tahu orang pentingnya itu kayak gitu dari mama aku, jadi kayak aku kayak gak mau gitu, soalnya tadinya aku kayak masa sih masa sih orang penting itu kayak begitu, speech-nya kurang, terus public speaking-nya kurang, terus cuma dikit-dikit tuh bagi-bagi dikit-dikit ini, terus ternyata kenyataannya emang seperti itu, kayak nggak ngehargain. Tapi kalau aku jadi kamu ya, kalau secara negatifnya aku maju aja. Iya, kan kalau walaupun dia gak bisa jawab, dia dapat 1 juta kan, lumayan dapat 1 juta pulang-pulang. Tapi kali aja kan tuh pakai uang negara. Gak boleh, berarti gak boleh. Iya. Ternyata pakai uang. Iya, uang negara. Terus murid-muridnya tuh banggain, terus sampai foto-foto itu mah. Terus kocaknya itu ada murid yang jawab kan, kayak maju gitu, kayak pengen banget, terus cowok lagi, terus maju, terus habis itu pas udah dapat hadiahnya dia malah itu kan biasa semua itu salim, terus habis itu foto bareng, ini Bu atau Pak foto ya, selfie gitu. Nah ini enggak, bener-bener ngelonong aja pergi. mungkin dia nggak suka kali, atau udah tahu gitu orangnya kayak gini gitu, terus itu nggak sopan banget. Wow. Nah itu cerita pertama. Ada cerita lagi. Ada. Apa nih? Nah nih. Wow, dari yang pertama aja udah bikin apa ini? Iya, ternyata kira kan kita aku nggak tahu ini seharusnya mungkin di negara-negara lain tuh seharusnya tuh nggak kayak gini, tapi entah kenapa di negara ini tuh kayak gitu, jadi kayak ya gitu. Terus terus yang kedua ini ceritanya soal temen. Siapa teman siapa? Ya nggak tahu sih, aku temen anggap kelas, temen beda kelas atau temen seesku. Temen gitu. Nah temen ini dia ikut les, kayak kamu ikut les. Bimbel. Bimbel gitu. Terus dia kan ikut itu ruang guru kan. Nah terus ya pastinya pinter maksud ya bla gitulah. Terus ini dia kan gara-gara udah ikut ruang guru gini, terus habis itu buat apa dia ikut ruang guru tapi di kelas tuh nyontek. Dia beneran nyontek, jadi tuh bisa-bisanya pas ngerjain ulangan ini, terus habis ulangannya dibilang sama gurunya pakai Google Form aja ya gitu. Terus habis gue tahu nih. Terus jangan bilang dia nyontek ke Google Form itu yang disalin atau pakai dua layar. Dia pakai dua layar atau enggak itu bawa catatan gitu. Enggak, soalnya aku pernah. Enggak, kalau di Google Form itu kan kalau misalnya dia soalnya ditekan gitu, kayak
Oh gitu kan. iya. Dia langsung muncul dari bawah gitu kayak searchingannya. Jadi kayak langsung masuk ke Brandly-nya lah, terus juga nggak ketutup kan. Ya itu, jadi kayak itu kayak gitu. Jadi kayak menurut aku itu keren banget sih. Itu apa kayak kita maksudnya kayak buat ya nggak apa-apa apa mungkin kayak di sekolah ini tuh kayak udah di norm apa kayak udah dijadi kayak apa hal itu tuh udah dianggap normal nyontek gitu kayak padahal motonya tuh di sekolah itu kayak jujur, cerdas, bertanggung jawab. Terus ternyata jujur apakah jujur? Enggak. Kenapa? Soalnya murid-muridnya kalau udah ngomong Google Form aja ulangannya tuh udah pada kayak ya udah seneng banget. Udah seneng banget gitu. Apa kasihan yang udah belajar gitu. Meskipun kayak iya nggak adil. Terus habis itu apa namanya cerdas, menurut aku apa banyak murid yang kurang cerdas. Kenapa ya? Soalnya nggak dipakai gitu. Apa banyak saya udah ikut les kayak gitu terus tapi nggak percaya sama diri sendiri gitu. Kayak mendingan dikit-dikit tuh pakai ChatGPT ChatGPT terus Google gitu pokoknya banyak gitulah. Terus langsung bertanggung jawab. Nah terus bertanggung jawab ini menurut aku nggak, kenapa? Soalnya ya kamu tahu sekarang kurikulum merdeka itu kan tujuannya kurikulum merdeka itu kan kayak misalnya biar apa murid-murid itu harus biar adil, belajar keadilan gitu kan. Terus langsung juga kayak banyak lah gitu. Terus tapi ini nggak bertanggung jawab. Kenapa? Soalnya cuma ngandelin 1 orang atau 2 orang gitu. Loh, Naira pernah nggak kayak gitu kayak kelompok tapi yang ngerjain tuh cuma ya gitu. Saya korbannya. Pernah banget. Jadi waktu itu tuh ada kayak apa ya, kayak kerja kelompok, bikin infografis gitu istilahnya. Nah, apesnya ini yang kelompok gua itu isinya tuh kayak yang selengean semua, yang bodo amat, yang diteleponin gak aktif. Jadi kayak oke, bodo amat. Gue kerjain aja, yang penting gue dapet nilai daripada gue ikut-ikutan gak ngerjain, hancur nilai gue. Ya kayak emang agak-agak gimana gitu ya. Kesel. Iya, kesel banget. Nggak ngehargain banget kayak bisa-bisanya padahal udah dibikin pasti kalau misalnya kelompok pasti kan ada grup. Nah itu grup seharusnya bisa dilihat apa sih masa nggak ada notifikasi apa kayak ayo dong kamu tugasnya tuh ini tapi nggak bertanggung jawab. Dia malah kayak palingan dibisuin di antara dibisuin atau kayak apa namanya sibuk bang, oh maaf aku ini ternyata kenyataannya enggak, apalagi ikut basis. Banyak cewek cowok sih basis cowok ya gitu. Wow. Ya terus bisa-bisanya dia pengen jadi ketua OSIS. Aduh, hancur. Kayak terus habis tuh hancur. Pengen jadi ketua OSIS, terus tapi kalau ketua OSIS apa yang lupa sama anggotanya. Masa pas apa kayak misalnya lagi ulangan nih, terus ayo siapa ya yang masih di kamar mandi, terus kayak enggak udah ternyata masih ada. Nah itu kan kayak ketua OSIS macam apa yang nggak inget sama temennya. Iya, bayangin gak sih yang lagi tiba-tiba nih ada misalnya ada acara rapat OSIS, dianya nggak dateng, alasannya apa? Oh maaf ya lagi les. Iya, tapi di rumah lagi main ya. Scroll TikTok. Iya kan, kocak. Iya, terus abis itu kayak bener-bener gak banget udah dia kayak. Terus abis itu apalagi dia tuh orangnya patriarki. Jujur dia orangnya patriarki. Wow. Iya, kayaknya udah sih Naira gitu aja. Coba kamu tutup podcastnya. Agak gimana gitu ya ceritanya. Aduh, gak keren banget sih. Kayak bisa-bisanya tadi ada yang kayak gitu, ada yang aduh gimana sih? Iya banyak. Gue sampai nggak berkata-kata. Banyak, pokoknya kalian jangan kayak gitu ya. Kenapa? Soalnya apa banyak orang yang apa namanya udah belajar capek-capek, udah kayak bener-bener murni gitu apa pinternya, nggak bukan apa gimana kalau kamu misalnya nyontek tapi nanti di rapot misalnya nih bagus. Tapi pas di dunia kerja, kan bisa pasti dites atau diwawancara, nah kamu kurang gitu. Jadi kan kayak gak sesuai kenyataan. Jadi kayak menurut tuh dengar guys. Iya, menurut aku kamu harus percaya diri sama percaya diri sama
kamu gitu. Mentang-mentang di negara di zaman ini tuh udah ada AI, Iya. ChatGPT, itu jangan kalian menggunakannya tuh dari Jangan dikit-dikit salah tuh. gunakan gitu. Jangan disalahgunakan, dikit-dikit ChatGPT, dikit-dikit Google inilah. Kalau Itu misalnya nggak banget. susah banget gak apa-apa buat searching buat ini, tapi maksudnya dikit-dikit jangan itu. Jadi yang ada kamu bahkan kecanduan, terus jadi nggak jujur, terus jadi ya pokoknya otaknya jadi rusak gitu. Dan salah satunya tuh kita nggak punya pendirian gitu. Iya, Jadi kayak pendirian. kalau semisalnya nih kita lagi ujian terus kita nggak bisa pakai ChatGPT atau AI atau Google segala macam. Nah, jadi kalian ngerjain soalnya tuh gimana kalau nggak pakai belajar? Ngandelin. Jadi kayak ngandelin ChatGPT gitu. Kita nggak punya ada pendirian buat ngejawab itu soal. Iya. Dan itu berpengaruh buruk sih kalau buat AI sih, itu dampak negatif. Bener. Aku kurang suka ChatGPT sama AI, nggak banget. Aku nggak pernah pakai. Bukan nggak suka, lebih ke nggak ngerti. Lebih ke nggak ngerti, makanya walaupun kata orang gampang gampang, enggak, gimana? Kadang jawaban ChatGPT juga nggak efektif banget. Iya. Kurang efektif. Jadi kayak aku pernah disuruh sama guru aku buat nge-search apa gitu. Ya. Tentang pidato. Tapi pidato itu kayak singkat padat, jelas, selesai gitu. Terus kamu harus jadi ngafalin per kata babak. Kalau misalnya kita bikin sendiri, itu kan bisa lebih luas, lebih kreatif, lebih benar-benar original gitu tuh, benar kayak beda dari yang lain. Pokoknya betul. Mendingan sendiri aja karya diri kalian yang kalian buat. Sebenarnya gitu. Boleh kayak buat inspirasi gitu dari ChatGPT itu. Buat penelitian. Buat nyari-nyari apa yang misalnya nggak ada di Google, cari di ChatGPT tuh nggak apa-apa. Sebenarnya kayak tapi kalau buat yang kayak tadi, tugas cuma hal-hal tugas, terus ulangan, terus ya buat gak banget. Kita gimana PTN-nya? Masa pas PTN pakai ChatGPT? Aduh, sekalian aja nikah sama ChatGPT. Iya, kayak pinter banget pakai ChatGPT. Pinter banget pakai AI. Dia pinter banget. Nilainya bagus banget. Di site satunya lagi kayak bodo amat. Yang penting tinggal ketik jadi. Ketik jadi. Gak usah pakai otak lagi gitu. Iya, seharusnya kita budidayakan kayak banyak sering jujur, terus bikin karya sendiri, terus tanggung jawab, jangan itu guys. Tuh denger ya. Kayak gimana katanya 2045 ya? Indonesia emas ya? Itu kan kayak gak bawa-bawa itu deh. Kayak yakin itu Indonesia emas tuh dari diri kita sendiri guys, bukan dari salah satu pihak. Benar-benar. Bukan dari kayak pengaruh salah satu pihak. Kalian. Bisa kayak karena ini nih dia mimpin ini. Dia mimpin nih. Berarti dia yang harus bikin. Enggak, itu dari kesadaran orang masing-masing. Kalau mau Indonesia emas, ya dari jati diri kalian sendiri gitu. Apa yang kalian bisa apa yang harus kalian lakukan? Buat negara ini. Apa yang harus kalian lakukan? Step pertama yang harus kalian lakukan buat jadi bangsa yang maju, buat jadi negara yang maju. Bukan dari ngandelin orang gitu, jangan. Negara macam apa yang nggak jujur, terus nggak tanggung jawab, terus dikit-dikit ChatGPT. Apa kalian nggak malu apa gitu loh? Duh, bingung banget ya remaja sekarang. Mana pas pakai ChatGPT dia ngaku-ngaku gitu kan. Gue paling pinter nih. Iya, paling pinter. Bangga gitu ya kan. Kok bisa sih bangga? Iya, kayak itu. Padahal kalau lebih puas itu kalau bisa kita ngerjain sendiri gak sih? Aku pernah aku emang jujur aku pernah curang. Kita pasti pernah curang. Semua murid pasti pernah curang guys. Tanya orang tua kalian. Biasanya jangan jangan dinormalisasikan. Itu kebiasaan buruk. Jadi harus dihilangkan. Aku pernah curang. Terus waktu UTS kemarin, aku ngerjain itu pakai kemampuan aku sendiri, walaupun hasilnya kurang bagus sih. Cuma dari kurang bagus, cuma ya masih bagus lah, istilahnya bagus, cuma nggak terlalu bagus.
tengah-tengah lah. Di atas KKM. Itu kayak wis anjay. Keren banget. Apalagi di pelajaran yang aku biasanya tuh nggak bisa. Sejarah. Aku nggak bisa di sejarah. Aku cuma bisa di MTK yang perhitungan. Tapi kalau dibuat sejarah kayak PKN, IPS gitu-gitu aku nggak bisa. Tapi kayak langsung sejarah yang paling tinggi. Kayak oh my god. Ini serius Naira. Itu karena belajar. Itu suatu kepuasan diri sendiri gitu loh. Kayak lu belajar. Jangan lu males gitu. Jangan males. Mendingan capek-capek dulu baru senang kemudian. Senang-senangnya lihat, pasti senang sendiri kok ngeliat nilai sendiri. Iya, benar. Ngapain bangga kalau bukan hasil diri sendiri, guys. Ya meskipun kayak start kamu beda dari sama yang orang lain, yang penting kamu udah berusaha gitu kan. Tuh, start buat dari jadi yang sekarang. terbaik ya. Mulai dari sekarang kalian harus jujur, sering-sering jujur, sering-sering bantu orang, sering-sering bertanggung jawab, sering-sering nggak curang, pokoknya udah tahu. Udah, oke. Wow, berkesan banget ya. Obrolan-obrolan hari ini tuh kayak banyak moral yang kita ambil, yang kita ambil dari sini tuh. Demi Indonesia maju. Tuh. Kalian harus habis nonton video ini tolong berpikir ulang tentang merenungkan diri kalian. Merenungkan diri apa yang harus yang pernah kalian lakukan. Ya, kalau misalnya termasuk dari sifat-sifat yang tadi saya sebutkan, tolong diubah lagi sifatnya ke lebih baik lagi. Oke. Mungkin cukup di sini ya obrolan kita. Iya, udah. Wah, udah berapa menit Kehabisan ya? Kehabisan cerita. Udah gak apa-apa. Sebenarnya banyak sih contoh tapi dah. ya gitulah pokoknya lah ya. Oke, kita tutup podcast pada hari ini. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan menonton. Semoga bermanfaat. Bisa diambil hikmahnya dari sini. Ya. Dadah.